kasus yang kedua, saya persilakan Ibu Sukma untuk menjelaskan alur kasus maupun cerita yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Waktu Baiklah, terima kasih banyak Bu Nur. Untuk rekan-rekan CGP yang terutama kepada Pak Fasil, kasus 2 ini nanti yang akan berperan sebagai coachnya adalah Ibu Nur Hidayah dan coachingnya saya Sukma Mulyati sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Adapun alur ceritanya, skenario kasusnya seperti ini. Ibu Sukma sebagai coach, seorang guru bahasa Inggris bercerita kepada rekan gurunya, coach Ibu Nur Hidayah, bahwa pada saya belajar, dia menemukan salah seorang siswanya yang tertidur di kelas. Nah, adapun percakapannya, proses coaching yang dilakukan oleh coach Ibu Nur Hidayah dan coachingnya Ibu Sukma Mulyati berikut ini. Hai Bu Nur, sedang apakah dirimu? Bolehkah saya duduk di sampingnya? Halo Bu Sukma, wow dengan senang hati dong saya. Silakan Ibu Sukma duduk di samping saya. Ini ada saya punya cemilan. Mari kita duduk sambil ngeteh saja sembari kita menunggu kita masuk jam mengajar ya Bu ya. Terima kasih Bu Nur. Sebenarnya dari minggu kemarin saya ingin bercerita kepada Bu Nur. Walah seperti itu ya Bu Sukma. Aduh saya jadi deg-degan ini Bu. Ibu Sukma ingin bercerita tentang apa ya? Bisa Ibu jelaskan kok? Jadi begini Bu Nur, kemarin ketika saya mengajar di kelas 7B, ada seorang siswa saya yang tertidur di kelas ketika saya mengajar. Jadi itu membuat saya risau dan gelisah loh Bu Nur. Walah seperti itu ya Bu. Kira-kira Ibu tahu tidak mengapa alasan siswa Ibu itu tidur di kelas saat mata pelajaran berlangsung Bu? Iya Bu Nur, setelah saya berdiskusi dengan siswa tersebut, ia mengatakan bahwa ia tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris. Oh, alasannya tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris ya Bu? Iya. Kira-kira Ibu Sukma tahu tidak apa ada alasan yang lebih spesifik sehingga siswa Ibu itu tidak menyukai pembelajaran bahasa Inggris dan memilih tidur di dalam kelas? Ada Bu, saya sudah melakukan penelusuran ke siswa tersebut. Alasan dia tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris karena menurut dia teks dalam bahasa Inggris itu berbeda cara tulisnya, berbeda pula cara membacanya. Udah gitu dia bilang teksnya itu panjang sekali. Jadi membuat anak tersebut malas untuk membacanya. Oh, seperti itu ya ceritanya ya Bu ya. Menurut Ibu Sukma, kondisi ideal yang Ibu Sukma inginkan di kelas itu seperti apa? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut dapat mengikuti pelajaran saya seperti murid yang lainnya, aktif dan semangat. Iya dong Bu ya, pasti ya kita menginginkan pembelajaran yang baik. Kemudian metode apa yang Ibu Sukma terapkan sebelumnya di kelas ya, kalau boleh saya tahu? Ternyata setelah saya amati, yang saya terapkan itu masih berpatokan pada teacher center. Jadi guru banyak melakukan penjelasan di depan kelas sehingga murid merasa bosan dan tertidur di kelas. Dan juga teks yang dipakai itu lebih panjang dan membuat dia bosan. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu Sukma ada rencana yang akan Ibu Sukma lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut untuk meningkatkan minat belajar siswa? Jadi nggak ada lagi ya murid yang tidur dalam kelas saat
proses KBM berlangsung? Saya ada rencana, Bu. Saya ingat ada beberapa tahun yang lalu siswa yang mengalami kasus serupa, dan pada saat itu saya mencoba untuk menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Contohnya seperti model pembelajaran yang berpihak pada murid seperti PBL dan PJBL. Jadi saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid saya. Kemudian juga saya menerapkan ice breaking. Saya jadi ingat ya, Bu, ternyata saya pernah loh mengalami masalah itu, dan metode yang itu pernah berhasil loh ya. Semangat Ibu, kalau segala sesuatu yang bisa lebih baik harus Ibu kembangkan ya. Saya doakan nanti semoga apa yang Ibu rencanakan bisa lebih efektif. Kemudian Bu, saya sangat bahagia sekali mendengarnya ya. Lantas komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Bu? Iya benar, saya akan berkomitmen untuk membuat rencana perangkat pembelajaran atau RPP yang berpihak pada murid, seperti RPP berdiferensiasi yang nanti akan saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian nanti juga saya akan menggunakan media-media pembelajaran yang menarik seperti video dan gambar maupun lagu-lagu yang menarik. Tidak lupa pula, Bu, saya nanti itu akan memadukan ice breaking dan juga teknik-teknik mindfulness dalam pembelajaran saya. Dan yang penting nanti kesepakatan kelasnya akan saya terapkan, juga penerapan segitiga konstitusinya saat murid melanggar suatu kesepakatan atau keyakinan kelas. Tepat sekali Bu, saya doakan semoga niat baik Ibu dan komitmen yang Ibu buat akan berkelanjutan dan juga tentu akan memberikan manfaat lebih untuk murid kita, karena bagaimanapun kita semua sebagai guru kan kita pengen ya anak-anak sukses, anak-anak merasa nyaman saat proses belajar mengajar. Luar biasa ya Ibu Sukma. Terima kasih banyak ya Bu Nur sudah membantu saya mengembalikan semangat saya. Iya sama-sama Ibu Sukma, sukses selalu. Saya ada jam ini Bu Sukma, saya masuk lagi di kelas ya. Baiklah, sampai jumpa Bu Nur. Sampai jumpa esok hari lagi Bu Sukma. Bapak Fasil yang kami hormati dan juga rekan CGP yang kami banggakan, demikianlah praktik coaching kepada ataupun antara Ibu Sukma dengan saya dengan pembahasan 2 kasus pada kesempatan ini. Demikian yang dapat saya ataupun yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.